Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast, Spotify, maupun Google Podcast dimanapun kamu menemukan saya di hari ini. Hari ini kita nggak akan membicarakan topik spiritual dulu deh, karena saya justru sangat terpancing nih hari ini. Terpancing apa mas? Iya, terpancing untuk memberikan sebuah topik yang kayaknya itu sama sekali jarang dibahas oleh orang-orang di luar sana, padahal ini dialami bisa jadi juga oleh kita. Pernah nggak kamu menjadi generasi bucin? Wah, bucin, ini menarik nih kita bahas hari ini nih. Bucin itu singkatan dari apa sih mas? Bucin itu singkatan dari budak cinta. Menarik nih. Gini, pertama saya akan jelaskan dulu kenapa orang bisa bucin. Dan yang kedua, saya sebagai sahabat baik kamu ingin menjelaskan gimana cara memulihkan diri kamu sendiri seandainya memang kamu atau teman kamu sedang mengalami bucin. Oke? Pertama, kenapa saya bisa jadi budak cinta, Mas? Kenapa saya tidak bisa lepas dari perasaan-perasaan aneh yang membuat saya tidak bisa lepas dari dia, walaupun mungkin kamu tahu nih, secara logika dan akal sehat, dia bukan yang bagus buat saya. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban sederhananya adalah insecure. Insecure itu apa sih mas? Insecure itu adalah sebuah perasaan gini. Pernah nggak kamu menjadi orang tidak pede, tidak tenang dengan diri kamu sendiri, tidak nyaman dengan siapa sih kamu? Pernah nggak kamu ngerasa bahwa dalam hidup ini kayaknya, maaf ya, diri kamu nih kayak butuh suntikan. Suntikannya sayangnya bukan vaksin atau bukan vitamin yang menyehatkan, bukan. Suntikannya itu justru berupa kasih sayang atau semangat dari orang-orang di sekitar kamu. Tanpa adanya suntikan itu, kayaknya gue gak bisa hidup lagi deh mas. Kayaknya saya gak bisa hidup deh mas. Hampa, kosong. Pernah atau tidak? Nah kalau memang pernah atau bahkan sering, itu namanya insecure. Kita tidak merasa yakin bahwa kita ini bisa hidup dengan menjadi diri kita sendiri apa adanya. Bahasa gampangnya, kita ini kayak ngerasa kosong, hampa, tidak punya siapa-siapa, dan ketika kita membutuhkan sesuatu, kayaknya kita nggak tahu harus nyari kemana, dan menemukan seseorang adalah tujuan kamu. Siapapun orang yang bisa memberikan kamu rasa nyaman, rasa bahagia, nah orang itu yang akan membuat kamu menjadi tergila-gila. Itulah perasaan insecure, tidak nyaman dengan siapa kamu sebenarnya. Itu kamu bukan? Saya kasih tahu aja ya, kenapa kamu bisa insecure. Maaf nih kalau membuat kamu mungkin jadi agak sedikit pengen nangis, ini tidak masalah. Insecure itu dasarnya adalah karena kita ngerasa kita itu kurang berharga dalam hidup. Saya ulangi ya. Insecure itu dasarnya adalah karena kita ngerasa diri kita ini kurang berharga dalam hidup. Benar. Kalau kita ngerasa gak ada harganya atau kurang berharga dalam hidup, nah itu tuh bapaknya si insecure itu ya perasaan itu. Kalau gitu sekarang kita bedah. Kenapa sih kok kamu sebagai sahabat saya, kita nih, kenapa bisa ngerasa tidak berharga lagi dalam hidup? Jawabannya sederhana, gampang. Apa mas? Karena gak pernah ada orang yang membuat kita merasa berharga di sekitar kita. Betul apa tidak? Bener gak? Sederhana banget. Iya kan? Kita tuh kayak ngerasa kita berharga gak sih? Aku ini berharga gak sih mas? Saya ini ada harganya gak sih? Berharga gak sih hidup? Kenapa saya bisa bertanya gitu? Karena kok sekitar saya, orang tua saya,
kakak adik saya, orang-orang di sekitar saya deh mas, gak pernah tuh ada yang mengatakan bahwa kehadiran saya tuh berharga loh buat mereka. Kehadiran saya tuh ada perannya loh buat mereka. Atau bahkan maaf nih, lebih mirisnya lagi, saya gak pernah denger tuh mas, mereka mengatakan bahwa mereka tuh sayang loh sama saya. Jadi saya gak ngerasa hidup saya tuh berharga. Bahwa kehadiran saya nih kayaknya ada gak sih fungsinya di tengah-tengah mereka. Bahkan, maaf banget, kadang-kadang kita ngerasa ya kehadiran kita tuh jadi masalah mungkin bagi mereka. Kehadiran kita tuh mungkin jadi hal yang hina mungkin bagi mereka. Sehingga kita gak ngerasa nih bahwa saya tuh berharga loh dalam hidup. Bahwa saya tuh ada suatu hal yang penting loh bagi mereka, bagi orang-orang di sekitar saya dalam hidup. Itulah yang disebut cikal bakal atau peran yang membuat kita ngerasa insecure tadi. Kita ngerasa tidak berharga karena tidak pernah ada atau mungkin sudah lama banget nggak ada orang yang mengatakan bahwa kita ini ada loh perannya buat dia atau mereka. Itu kita bukan. Itu kamu bukan tuh. Dari apa yang saya tebak tadi, apakah itu kamu? Kalau itu betul-betul adalah kamu, wajar dong kamu jadi bucin, wajar dong kamu jadi budak cinta. Kenapa? Ya karena diri kamu sendiri sebenarnya insecure. Kenapa bisa insecure? Karena apa yang saya tebak tadi, itu rata-rata kamu banget. Bener apa tidak? Sekarang coba lihat mata kamu. Kalau mata kamu tiba-tiba pengen nangis, pengen mengeluarkan air mata, maaf banget, saya ini harus berkali-kali nih ngomong maaf terus. Kenapa? Karena apa yang saya katakan ini sebenarnya sedang kamu alami. Tapi sayangnya gak ada yang nolong, gak ada yang ngerti. Bisa jadi cuman saya nih, sebagai teman kamu, sahabat virtual kamu mungkin, yang pertama kali mengerti kamu. Benar apa tidak? Nah sekarang, Mas, kalau saya betul-betul sudah tahu nih, biang keroknya kenapa saya bisa jadi bucin, ternyata itu insecure. Bahkan Mas Aryan sudah menjelaskan dengan jelas banget kenapa saya bisa insecure. Terus cara nyembuhinnya gimana mas? Saya udah bosan banget dengerin petuah-petuah bijak di luar sana yang gak ada manfaatnya bagi saya, yang gak berguna menyembuhkan saya. Saya pengen sembuh mas. Saya gak mau jadi budak cinta lagi tuh. Gimana mas solusinya? Gini. Yang pertama, kamu harus tahu ya, bahwa saya sebagai sahabat kamu yang kamu dengarkan suaranya ini, dulu sekitar tahun 2009, udah lama ya, saya pernah loh jadi bucin sama seperti kamu. Bener, kita berarti sama nih. Kok bisa mas? Ya bisa. Bisa, karena saya pun pernah mengalami sebuah hal di titik yang kamu alami tadi. Ngerasa gak ada orang yang mengatakan saya berharga loh. Betul. Terus gimana mas? Kok Mas Aryan bisa ada di titik sekarang? Bisa sesukses sekarang? Itu gimana caranya mas? Caranya mudah. Pertama, pakai pola pikir yang menyembuhkan saya. Apa itu? Gini pola pikirnya. Kebahagiaan yang kita cari itu bukan dari orang lain. Kalau selama ini kita berpikir kebahagiaan yang kita cari ada pada orang lain, itu cuman halu atau halusinasi belaka. Saya ulangi, pakai pola pikir ini ya, ini bener nih. Kalau selama ini kita pengen bahagia, kebahagiaan itu tidak akan pernah ada. Ingat ya, tidak akan pernah ada pada orang lain. Kalau kita berpikir letak kebahagiaan kita itu ada di orang lain, itu hanyalah halu atau halusinasi belaka. Titik. Sampai situ dulu. Sekarang kita buktiin nih. Bener gak perkataan saya? Coba selama ini lihat hidup kamu deh. Berkali-kali berusaha mencari kebahagiaan pada orang lain. Berkali-kali loh, saya tahu.
Tapi emang ada pada orang lain kebahagiaan yang kamu cari? Ada nggak? Nyari kebahagiaan ke temen? Ada di situ? Nggak ada. Teman saya ada yang baik, ada yang enggak. Ada yang mukanya 2, mukanya 3, mukanya 1, mukanya 5. Aduh mas, ada yang tiba-tiba baik depan muka saya, ngomongin saya di belakang. Capek mas. Ada perempuan atau laki-laki yang saya sudah capek-capek cintai mas. Aduh, tiba-tiba dia nyelingkuhin saya. Atau tiba-tiba dia main tangan sama saya. Katanya cinta tapi mukulin saya. Katanya cinta tapi bohongin saya, selingkuhin saya. Apa itu mas? Lah itu bukti bahwa kita nih selama ini halu. Apa itu halu? Fata morgana, halusinasi. Kita selama ini mabok, berpikir bahwa selama ini kebahagiaan kita ada pada mereka loh, ada pada dia. Padahal kurang bukti apa lagi sih kalau itu halu? Kurang bukti apa lagi sih bahwa itu salah? Kurang bukti apa coba? Lihat hidup kamu sendiri sekarang, lihat. Benar perkataan saya kan? Nah kalau gitu, sekarang kita bangun. Halo? Bangun. Ayo bangun. Buka mata kita lebar-lebar. Ngapain aja selama ini kita sih? Kenapa selama ini kita tuh selalu nyari kebahagiaan yang sebenarnya nggak jauh kok letaknya? Di mana mas kebahagiaan sejati kita? Nih, kebahagiaan sejati kamu tuh ada di dalam dada kamu. Apapun yang membuat dalam dada kamu itu bahagia, lakukanlah. Dan itu tidak ada kaitannya dengan orang lain loh. Karena kebahagiaan kita itu terletak pada diri kita sendiri. Saya ulangi, kebahagiaan kita yang sejati letaknya ada di dalam dadamu. Apapun yang bisa membuat kamu happy ketika sendiri, lakukanlah. Itulah kebahagiaan yang sejati. Titik. Benar gak? Betul kan? Ini loh salahnya. Selama ini kita nyari kebahagiaan di luar. Padahal itu semua halusinasi, gak abadi. Kalau mau kebahagiaan yang sejati, justru ketika kita sendiri, ketika kita gak ada siapa-siapa, cari hal yang bikin kita happy. Nah itu tuh kebahagiaan sejati. Cari dong. Cari. Saya nggak nyuruh kamu langsung nemuin, enggak. Cari pelan-pelan deh. Masing-masing orang tuh beda soalnya. Contoh, ada teman saya yang dia tuh happy ketika sendiri kalau lagi main game. Ya udah main game. Tapi nggak semua teman saya gamer. Ada teman saya satu lagi, dia happy kalau lagi sendiri. Dia nyanyi-nyanyi sendiri tuh, karaokean pakai YouTube. Ya udah nyanyi. Kenapa sih repot banget? Ada juga orang yang mungkin ketika sendiri happy kalau dia sekedar baca buku aja. Baca tuh buku. Pokoknya pola pikir barunya gini. Kalau saya mau bahagia yang benar, saya harus bisa bikin diri saya bahagia dulu ketika saya sendiri, bukan ketika sama orang lain. Tuh. Pegang ucapan saya. Ini yang paling benar. Kamu harus mencari kebahagiaan versi kamu sendiri ketika kamu sendiri. Saya ulangi, dirimu harus mencari kebahagiaan versi kamu sendiri ketika kamu sendirian. Cari. Itu loh yang menyelamatkan saya. Kalau Mas Aryan apa mas? Yang dulu Mas Aryan lakukan ketika sendiri sampai bikin happy. Kalau saya nih, olahraga. Olahraga jogging itu yang nyelamatin saya seizin Tuhan. Bikin saya happy. Ketika saya happy, saya baru sadar loh, kemana aja diri gue selama ini sih? Kemana aja diri saya selama ini? Kok ternyata saya bisa loh happy tanpa adanya dia, tanpa adanya mereka. Bisa. Dan ternyata gampang. Ayo, bangun dari tidur kamu. Kamu gak butuh dia. Kamu gak butuh mereka yang menyakitimu. Kita memang makhluk sosial. Tapi makhluk sosial bukan berarti kita bergantung sama orang lain. Tidak. Pengertian makhluk sosial yang benar adalah kita harus bermanfaat bagi orang lain. Bukan bergantung sama orang lain sepenuhnya. Itu harus dikoreksi. Kamu pengen bahagia gak? Kalau pengen bahagia, sekarang juga pakai pola pikir yang saya ajarkan ini. Lihat perubahan yang terjadi dalam hidup kamu.
Oke? Pakai. Nah sekarang gini, kamu ngerasa nggak podcast ini bermanfaat? Kalau emang kamu ngerasa, saya minta tolong satu aja. Apa mas? Kapanpun kamu mendengarkan suara saya dan dimanapun kamu mendengarkan suara saya ini, tolong kamu buat Instastory. Buat Instastory sambil kamu mendengarkan suara saya ini dan kamu mention saya di Instastory tersebut sambil kamu mendengarkan suara saya ini. Misal, kamu dengerin saya sambil ngeliat langit. Ya udah, kamu buat Instastory. Kamu sorot langit yang kamu sedang lihat sambil mendengarkan suara saya. Sambil ada suara saya, kamu dengarkan suara saya, bikin Instastory, kamu mention saya. Supaya saya tahu bahwa ini kamu dengarkan, bahwa ini menolong kamu. Itu aja permintaan saya. Kenapa? Karena saya ingin sekali bahwa saya paham bahwa apa yang saya berikan ini menolong kamu. Lakukan ini semua. Dan jadikan apa yang saya berikan ini sebagai sebuah hal yang menolong kamu seizin Tuhan. Ini yang menyembuhkan saya. Dan ini yang tidak diajarkan banyak orang sayangnya. Sembuhkan diri kamu dengan materi ini. Sebarkan materi ini ke sebanyak mungkin orang. Rubah diri mereka dan rubah hidup kamu. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.